Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Arianto. Saya dari kelompok 8, yaitu sekarang kita sudah sampai dengan pertemuan 17. Di sini kami akan mengangkat tema yaitu berjudul ekspansi, konsolidasi, merger dan akuisisi. Langsung ke pengertiannya. Untuk pengertiannya, ekspansi atau aktivitas memperluas usaha ditandai dengan menciptakan pasar baru, perluasan fasilitasi, peningkatan ekonomi, dan pertumbuhan dunia usaha. Tujuan dari ekspansi adalah menjadi lebih besar atau lebih luas. Yang pertama ada ekspansi internal atau perusahaan melakukan investasi mulai dari awal, seperti mendirikan perusahaan baru atau melakukan perluasan perusahaan yang sudah ada. Dan yang kedua ada ekspansi eksternal atau perusahaan menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan perusahaan lain yang sudah ada. Penggabungan surat perusahaan dengan perusahaan lain yang sudah ada dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama ada merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama dan hanya satu perusahaan yang tetap survival, yaitu perusahaan yang lebih besar. Sedangkan perusahaan yang lebih kecil melebur ke dalam perusahaan yang besar. Misalnya perusahaan A ukurannya lebih besar daripada perusahaan B, melakukan merger, maka setelah merger perusahaan yang tetap survival adalah perusahaan A. Yang kedua ada konsolidasi. Konsolidasi itu apa sih? Oke, penjelasannya yaitu konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya relatif sama menjadi satu perusahaan baru. Misalnya perusahaan A ukurannya relatif sama dengan perusahaan B, melakukan konsolidasi, maka muncul perusahaan C sebagai hasil konsolidasi. Dan yang terakhir ada akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai badan hukum yang berdiri sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang ekspansi, merger, konsolidasi, dan akuisisi. Terima kasih, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Dwi Oktasari. Saya di sini akan menjelaskan cara melakukan penggabungan dan pelakuan akuntansinya. Di sudut akuntansi, penggabungan perusahaan dapat diperlakukan sebagai transaksi pembelian atau penggabungan kepentingan. Sebagai transaksi pembelian, perusahaan pembeli memperlakukan perusahaan yang dibeli sebagai investasi. Jika perusahaan yang membeli membayar premi di atas harga pasar saham, maka besarnya premi catat sebagai goodwill di neraca yang membeli. Jika sebagai penggabungan kepentingan, maka neraca kedua perusahaan digabungkan dalam menjumlahkan nilai aktiva dan utang kedua perusahaan. Layan merger dengan pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan earnings. Pendekatan ini dibedakan menjadi pendapatan sekarang, present earnings, pendapatan di masa yang akan datang atau future earnings. Pendapatan sekarang, present earnings. Pendekatan ini, merger layak dilakukan jika earning per share mengalami peningkatan dibandingkan sebelum merger. Apabila keputusan hanya didasarkan pada pertimbangan jangka pendek, pengaruh yang segera terhadap EPS setelah merger. Apabila terjadi penurunan EPS setelah merger berarti tidak layak dilakukan. Analisis demikian tidak berpengaruh terhadap jangka panjang. Peningkatan EPS di masa yang akan datang, future earnings, penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan merger. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riza Novianti. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang pendekatan nilai pasar atau market value. Berdasarkan nilai pasar saham perusahaan, maka rasio pertukaran saham dihitung dengan rumus sebagai berikut. Harga saham perusahaan yang membeli jumlah saham yang ditawarkan. Misalkan saham perusahaan yang membeli Rp60 per lembar dan saham yang dibeli adalah Rp30 per lembar. Jika perusahaan membeli 0,5 saham per satu lembar, maka rasio pertukarannya adalah rasio pertukaran sama dengan Rp60 dikali 0,5. Jadi satu lembar saham perusahaan berjumlah Rp30.
Pendapatan ekonomis terjadi jika nilai setelah perusahaan Pendapatan ekonomis terjadi jika nilai perusahaan setelah merger lebih besar daripada nilai perusahaan sebagai suatu entitas atau badan usaha sebelum merger. Misalkan perusahaan A mau merger perusahaan B. Pendapatan ekonomis akan terjadi jika PVAB lebih besar daripada PVA ditambah PVB. Dengan demikian, besarnya pendapatan ekonomis atau gains sama dengan PVAB dikurang PVA ditambah PVB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia selanjutnya akan menjelaskan estimasi biaya merger. Besar kecilnya biaya merger tergantung bagaimana merger tersebut dibelanjai. Jika merger dibelanjai dengan kas, maka 1. Apabila nilai pasar MV sama dengan nilai intrinsik PV, maka biaya mergernya adalah cost sama dengan cash dikurangi PVB. Yang kedua, apabila nilai pasar tidak sama dengan nilai intrinsik, maka biaya mergernya adalah cost sama dengan dalam kurung cash dikurangi PVB tutup kurung ditambah buka kurung MVB dikurangi PVB tutup kurung. Dengan demikian yang dimaksud biaya merger jika nilai pasar tidak sama dengan nilai intrinsik adalah premi yang dibayar di atas nilai pasar ditambah dengan perbedaan antara nilai pasar dengan nilai intrinsik perusahaan sebagai suatu entitas terpisah. Selanjutnya, jika merger dibelanjai dengan saham. Apabila merger dibelanjai dengan saham, estimasi biaya lebih sulit dibandingkan dibelanjai dengan kas. Sebagai contoh, jika perusahaan A menawarkan sebanyak 16.000 lembar sahamnya sebagai ganti dari kas sebesar 1.200.000 karena harga saham perusahaan A sebesar Rp75 sebelum pengumuman merger, dan saham perusahaan B mempunyai nilai pasar sebesar Rp900.000, maka biaya merger cost sama dengan 16.000 dikali Rp75 dikurangi Rp900.000 sama dengan Rp300.000. Namun demikian, biaya tersebut belum tentu sama dengan biaya yang sesungguhnya. Hal ini karena nilai saham perusahaan B sebagai separate entity mungkin tidak sama dengan Rp900.000 dan nilai saham perusahaan A sebagai separate entity mungkin tidak sama dengan Rp7.500.000. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persoalan-persoalan yang muncul dalam penggabungan badan usaha. Jika perusahaan yang baru dibentuk dalam konsolidasi akan mengeluarkan modal saham sebagai alat pembayaran kepada perusahaan-perusahaan yang digabung, dapat dipakai dua cara pendekatan di dalam menentukan banyaknya saham yang harus diserahkan pada masing-masing perusahaan yang digabung. Cara yang pertama adalah kontribusi relatif dari kekayaan bersih, dan cara yang kedua adalah kontribusi relatif dari laba yang diproyeksikan. Selanjutnya, alasan penggabungan usaha. Yang pertama adalah manfaat biaya. Perusahaan akan memperoleh biaya lebih murah untuk fasilitas dan pengembangan, terutama pada periode inflasi. Yang kedua, risiko lebih rendah. Dengan adanya membeli produk dan pasar akan lebih memperkecil risiko dibandingkan dengan pengembangan produk baru dan pasarnya. Yang ketiga, penundaan operasi pengurangan. Fasilitas stabil yang diperoleh dengan adanya pengembangan usaha diharapkan segera dapat beroperasi dan memenuhi peraturan. Selanjutnya, mencegah pengambil alihan. Beberapa perusahaan bergabung untuk mencegah pengakuisisian antar mereka karena perusahaan yang